eksternal dan internal juga bergantung pada kondisi-kondisi lainnya seperti kondisi ekonomi lokal maupun dunia dan sebagainya. Jadi perakiraan supply internal itu bergantung banget berapa sih umur karyawan kita, karena nanti akan dipertimbangkan jangka waktu baby dia saat ini umurnya 45 tahun, terus nanti pada saat umurnya 60 tahun, apakah dia masih bisa produktif di perusahaan, kan seperti itu. Berarti nanti akan ada penggantian pegawai baru, kan kayak gitu ya. Nah, pegawai baru ini juga harus diperhitungkan pengalamannya seperti apa, kualifikasinya seperti apa, usianya bagaimana, kayak gitu. Karena itu nanti akan terus berulang ya teman-teman di dalam perusahaan gitu. Dalam memprediksikan supply SDM internal di masa mendatang, penting untuk mengetahui supply SDM internal saat ini. Dalam memprediksi supply manager di masa mendatang, sebuah organisasi dapat melakukan rencana manajemen suksesi. Proses untuk menyusun rencana suksesi tersebut termasuk menetapkan jangka waktu perencanaan. Nanti diidentifikasi tuh kira-kira untuk promosi, posisi pengembangan karir, evaluasi kinerja, kayak gitu. Kesiapan untuk siap nggak karyawan ini untuk mendapatkan posisi yang baru nanti setelah dipromosikan, kayak gitu. Menyelaraskan antara target pekerja dan perusahaan. Nah, kalau misalnya dia mendapatkan promosi itu kan berarti target yang dulunya dijabat sebagai staf biasa, kemudian setelah dia menjadi manajer itu kan berbeda ya. Nah, itu yang seperti itu jadi perhitungkan di dalam internal. Salah satu lain memprediksikan supply SDM internal adalah dengan menggunakan alur tren atau analisis Markov yang didasarkan data statistik. Nah, di sini itu skalanya biasanya transisi pekerjaan dilihat dari 5 sampai 10 tahun untuk memprediksikan alur atau tren di masa mendatang. Jadi tuh pakai data ya teman-teman, yang pakai data, balik lagi ke sistem informasi gitu. Jadi semuanya pakai data, jadi akurat dan juga relevan. Jadi dilihat nih produktivitasnya si karyawan itu dari 5 sampai 10 tahun kayak gitu. Selama pekerjaannya bagaimana kayak gitu. Nah, di sini ada contoh tabel probabilitas pergantian atau perubahan. Teman-teman bisa lihat yang saya bedakan warnanya ya, itu di manager. Nah, dari data sistem informasi akan adanya perakiraan 70% dari manajer yang sudah menjabat saat ini, mereka akan tetap di posisi manajer. Tapi 10% yang akan naik jabatan, akan dipromosikan sebagai partner, dan 20%-nya akan keluar dari perusahaan. Nah, sistem informasinya, datanya seperti ini. Ini salah satu contoh. Kayak gitu. Oke, next. Perakiraan kebutuhan SDM. Memprediksikan kebutuhan SDM mendatang lebih subjektif daripada supply SDM tersebut. Kenapa demikian? Seperti perubahan perilaku konsumen, kemudian keadaan ekonomi nasional maupun internasional, dan peraturan pemerintah sebagainya. Nah, di sini itu ada 2 teknik untuk memprediksikan
SDM. Yang pertama ada teknik Delphi, yaitu subjektif. Yang kedua adalah analisis tren atau statistik. Nah, analisis tren ini biasanya kita bisa gunakan untuk jangka waktu panjang. Kalau teknik Delphi ini bisa jangka waktu menengah dan panjang. Kita bahas satu-satu. Ada teknik Delphi di sini. Teknik Delphi memprediksikan kebutuhan SDM berdasarkan konsensus antara para manajer dari lini sampai manajer senior yang memiliki keahlian. Jadi gini, oke, lupakan itu. Jadi gini teman-teman ngumpul nih ya kan, kalian semua adalah manajer. Kalian membentuk meja bundar di situ ya kan. Dari entah kalian itu manajer baru, entah kalian baru bergabung 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai yang senior banget, sampai yang udah puluhan tahun di perusahaan gitu. Nah, mereka akan berkumpul, kemudian mereka akan berdiskusi mengenai informasi-informasi ya kan, terus keahlian, semua faktor-faktor di internal maupun di eksternal ya kan, untuk mengetahui berapa banyak kebutuhan SDM untuk internal kita kayak gitu. Jadi itu manajer aja udah yang diskusi gitu. Itu kayak gitu teknik Delphi. Sedangkan analisis tren atau statistik memprediksikan kebutuhan berdasarkan dari faktor-faktor bisnis yang sangat berdampak pada kebutuhan SDM yang akan datang. Karena apa? Karena semua yang dilakukan adalah menganalisa dari data statistik. Langkah-langkah yang diperlukan untuk menganalisis analisis tren itu yang pertama menentukan fokus bisnis yang mempunyai relasi terhadap kebutuhan SDM, mengumpulkan data statistik dan faktor-faktor tersebut, kemudian menghitung produktivitas kerja, baik itu output rata-rata per individu dalam 1 tahun ataupun inputnya juga gitu. Kemudian menentukan tren produktivitas pekerja, melakukan revisi atas tren tersebut jika diperlukan, kemudian memproyeksikan tren tersebut ke depannya. Jadi ini langkah-langkah yang dilakukan pada saat kita perusahaan menggunakan analisis tren ya teman-teman. Oke, prosedur kontrol dan evaluasi yang dibutuhkan untuk memandu aktivitas perencanaan SDM, mengidentifikasi deviasi perbedaan dari rencana semula dan penyebab-penyebabnya. Nah, target kualitatif dan kuantitatif ini membantu proses dari kontrol perencanaan SDM. Namun target kuantitatif lebih mendorong proses kontrol dan evaluasi yang objektif dan dapat mengukur tingkat deviasi yang lebih tepat. Jenis kontrol dan evaluasi yang diterapkan harus sesuai dengan tingkat kecanggihan dari proses perencanaan SDM. Nah, inti dari proses peramalan kebutuhan SDM atau perencanaan SDM adalah untuk mengetahui berapa kiranya perusahaan akan membutuhkan SDM di masa yang akan datang, dan juga untuk melihat mengevaluasi skill-skill yang ada di dalam perusahaan, apakah kiranya sudah cukup untuk menunjang tercapainya tujuan perusahaan, atau kelemahan, kekurangan apa yang kiranya perusahaan itu belum dapatkan gitu untuk mencapai tujuan perusahaan gitu. Jadi intinya di sana untuk memperhitungkan, untuk mengetahui berapa kiranya nanti perusahaan akan membutuhkan sumber daya manusia, baik itu dalam jangka waktu
pendek maupun dalam jangka waktu panjang. Dan untuk juga memilah-milah mana SDM yang berkualitas, mana SDM yang dibutuhkan oleh perusahaan. Gitu. Oke, sekian materi saya hari ini. Terima kasih teman-teman. Untuk pertanyaan boleh silakan. Oke, teman-teman, ada yang mau bertanya silakan. Teman-teman bisa download materinya ya di kampus ya. Kemudian untuk absen juga akan saya tarik dari di kampus ya. Jadi silahkan jangan lupa untuk upload kehadirannya di kampus ya. Oke, jadi materi ini bagus sekali ya teman-teman ya, buat teman-teman nanti yang ingin membuka usaha ya, atau yang ingin mengembangkan, yang sudah punya usaha dan ingin mengembangkan usaha ya, atau yang sudah bekerja di sebuah perusahaan ya. Jadi peramalan kebutuhan SDM ini, sumber daya manusia ini, ya memang tidak bisa begitu saja dilakukan ya. Harus ada beberapa metode-metode untuk mengukur ya, berapa sih jumlah SDM yang dibutuhkan. Kalau misalnya kita mau buka usaha nih, ketika pertama kali buka usaha, kita butuh karyawan atau tidak. Nah, tergantung jenis usahanya, tergantung bagaimana proses dalam menjalankan bisnisnya ya. Kira-kira kebutuhan karyawan urgent atau tidak kan? Karena kalau buka usaha sendiri ya tergantung berapa modal yang kita punya ya. Kalau kita punya modal bisa menggaji karyawan dan memang itu urgent dibutuhkan ya, ya silahkan kita persiapkan untuk merekrut karyawan. Nah, itu artinya ada kalkulasinya kan, seberapa banyak pekerjaan yang dibutuhkan sehingga menentukan berapa banyak jumlah karyawan yang dibutuhkan. Tapi ditentukan juga berapa modal kita untuk membayar gaji karyawan. Nah, kalau sudah direkrut karyawan, jangan lupa dihitung dengan adanya penambahan SDM, berapa pertumbuhan bisnis kita. Jangan sampai kita nambah SDM tapi bisnisnya nggak berkembang, nggak bertumbuh. Nah, ini makanya kan dalam merekrut karyawan itu ada dua pertimbangan. Satu adalah investasi, artinya bisnisnya belum berkembang, jadi ini investasi sifatnya ya. Ini yang saya alami di perusahaan seperti itu. Jadi kalau kita mau buka cabang baru, kita sudah ukur potensinya ya. Oh, ini potensinya besar, marketnya besar. Kalau kita buka cabang di sini, kita bisa mendapatkan tambahan revenue. Oke, kalau begitu berapa sumber daya manusia yang kita butuhkan? Berapa karyawan yang kita butuhkan? Itu dikalkulasi. Nah, omsetnya belum ada, revenue-nya belum ada, ya. Profitnya belum ada, tapi kita investasi dulu. Kita rekrut karyawan, kemudian karyawannya bekerja dan menghasilkan omset. Nah, itu investasi namanya. Tapi bisa juga, ya, bisnisnya sudah jalan. Sudah jalan bisnisnya dengan orang yang ada. Dengan jumlah karyawan yang terbatas, bisnisnya sudah jalan dan berkembang. Agar perkembangannya semakin cepat, ditambahlah karyawan baru. Ya, tapi sudah berkembang bisnisnya. Ya, sudah profit ya, dan profit ini sudah cukup untuk membayar satu orang karyawan. Ya udah, kita hire satu orang lagi. Dengan harapan dari satu orang ini bisa mengembangkan lagi omsetnya. Sehingga cukup lagi buat hire satu orang lagi ya. Tambah lagi orang, berkembang lagi bisnisnya, bertambah lagi omsetnya, tambah lagi orang, terus seperti itu. Setiap bertambah omset, tambah orang. Tujuannya apa? Menambah omset baru lagi, membuka market baru lagi, ya, membuka cabang baru lagi, terus seperti itu. Jadi ada dua cara ya dalam kita menganalisa ya kebutuhan karyawan.
ekspansi. Ya. Ekspansi itu pengembangan, perluasan bisnis. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Bisnis apa yang tidak butuh karyawan? Saya tanya teman-teman. Bisnis apa yang nggak butuh karyawan? Ayo. Tapi omsetnya besar. Nggak perlu karyawan ya, tapi omsetnya gede nih. Apa coba? Bisnis judi, Pak. Bisnis judi. Ya. Bisnis judi. Judi itu bisnis bukan sih? Coba saya tanya nih. Bisnis, Pak. Bisnis kan sesuatu hal yang menghasilkan uang, Pak. Iya. Korupsi juga menghasilkan uang. Nah, berarti itu bisnis juga, Pak. Mencuri menghasilkan uang. Oke. Jadi Sekarang zamannya judi online ya teman-teman ya. Iya bu, kapok nggak main-main lagi. Kalau binomo judi kan? Aduh. Siapa yang korban binomo? Saya kayaknya banyak korban binomo nih. Korban perasaan Pak. Bitcoin. Korban perasaan ya. Aduh. Judi Pak, itu kayak Indra Kents tuh yang udah ditangkap kasus penipuan binomo. Iya. Kalau bukan judi nggak mungkin ditangkap dong ya. Kalau misalnya itu sah, legal, halal nggak mungkin ditangkap kan? Kalau ini Pak yang dulu Pak investasi yang kecuali dikasih tuh gede Pak. Satu-satu nih yang siapa duluan nih mau ngomong nih. Kayak Pak, kecuali setorannya itu gede Pak, jadi nggak ditangkap gitu. Ya itulah negara kita ya. Kalau setorannya gede aman. Kalau nggak ada setoran, nah ini sedikit setorannya pasti nih. Makanya Pak, saya mending jadi yang punya negara aja Pak, banyak duit. Iya. Iya, tapi untuk jadi penguasa negara harus punya duit dulu. Ya, Iya Pak, kan ini sih dibalik. oligarki Pak. Iya, jadi itu tadi. Kalau kita mau, itu namanya ekspansi. Ya kita sudah punya modal dulu, sudah punya bisnis dulu. Nah, ingin mengembangkan bisnis, terjun ke politik, nah, gitu. Jadi politik itu ekspansi sebenarnya. Ekspansi bisnis ya, menambah wilayah pundi-pundi ya, profit. Nah, itu makanya banyak pengusaha terjun ke politik. Kalaupun dia nggak terjun politik, dia investasi kepada politikus. Nggak mungkin dong pengusaha investasi ke politikus kalau nggak mengharapkan profit. Itu namanya pedagang. Harus ada cuan ya. Oke, tadi siapa lagi yang tadi bentrok-bentrok tuh ngomongin, satu lagi belum sempat komen. Siapa? Asep Pak, Asep. Iya, gimana Asep? Enggak Pak, itu apa namanya, dulu kan ada tuh di kampung saya MMM, manusia membantu manusia, itu termasuk judi nggak Pak? Tapi dengan dalih investasi Pak. Manusia membantu manusia secara konsep betul, secara konsep ya, secara prinsip ya. Nah, tapi tinggal kita lihat mekanismenya seperti apa gitu. Kalau misalnya kayak member get member, kemudian arisan berantai, ya itu sudah termasuk judi kategorinya. Kalau member get member lain lagi ya, maksudnya kalau member get member itu kan misalnya nih ada investasi bodong, nanti kemudian kalau misalnya kita bisa mendapatkan investor baru, kita dapat fee 10-20%, terus begitu, tapi investasinya bodong, nah itu udah ya bukan dikatakan judi tapi ya tidak halal, bukan bisnis. Jadi gini teman-teman, ya definisi bisnis yang secara positif dan definisi bisnis secara negatif itu ya ini yang membedakan. Lagi-lagi kita ketika bicara ekonomi syariat ya. Nah, kalau kita bicara syariat berarti kita bicara halal dan haram, ya kan? Itu aja membedakan. Tapi kalau kita bicara konvensional, ya, kita tidak bicara halal dan haram, kita bicara profit. Jadi benar tadi, kalau secara konvensional dari sudut pandang kapitalis, ya, apapun yang menghasilkan keuntungan maka itu adalah bisnis apapun, ya, termasuk judi. Ya. Judi itu bisnis buat siapa? Buat si bandar, ya kan? Nah, buat pemain judinya ya bisa bisnis, bisa enggak loss, bisa amsyong gitu kan. Karena bisnis itu sesuatu yang bisa diperhitungkan, bukan tebak-tebakan gitu. Seperti misalnya orang main trading ya, forex ya. Itu bisnis apa bukan?
ada nggak sih nih pernah coba-coba main forex? Coba download. Saya mainnya ini aja Pak, slot Pak. Nah itu dia tuh slot itu. Nah kalau slot mah murni hobi-hobian Pak. Nah iya, itu bukan bisnis ya dari sudut pandang syariat. Kenapa? Satu sudah pasti haram hukumnya. Yang kedua juga goror ya, tidak jelas ya. Tidak jelas mekanismenya ya kan, bagaimana kita bisa mendapatkan keuntungan, caranya bagaimana, kapan. Kalau dagang kan jelas. Kita beli barang modal sekian. Kita jual lagi dengan margin 30%. Ada jual beli di situ, transaksi, dapat keuntungan, sah, halal. Ridho sama ridho, ikhlas sama ikhlas, halal, berkah kan gitu. Nah itu bisnis ya kan. Atau kita menawarkan jasa ya kan, jasa servis, perbaikan dan sebagainya ya kan, konsultan ya. Nanti selesai pekerjaannya dapat fee, itu sah, halal gitu kan. Nah kalau misalnya semacam yang berkembang sekarang ini kan bisnisnya bisnis digital, trading ini kan lagi rame nih, robot forex. Pernah lagi udah teman-teman ngikutin nggak ya? Ini lagi banyak ditutup robot-robot forex ya. Jadi kalau dulu orang main forex itu main sendiri, dia menganalisa sendiri kapan nilai tukar uang ini US dollar turun ya kan dibandingkan euro, kapan dia naik ya. Nanti kalau kita beli pas harganya murah, nanti dia ketika naik grafiknya kita dapat. Tapi harus bisa menganalisa, memprediksi kan. Nah kemudian berkembang teknologi, ada robot. Robot ini yang sudah dibuat formulanya sehingga bisa memutuskan kapan beli, kapan jual. Jadi kita hanya tekan enter aja sudah jalan sendiri gitu. Nah, tinggal nunggu profil. Nah kemudian sekarang oleh pemerintah robot-robot ini banyak yang dibekukan karena banyak yang fiktif juga. Nah itu dia, teman hati-hati ya. Banyak yang fiktif ya. Jadi di zaman sekarang dengan kecanggihan teknologi, bisnis semakin pesat, semakin mudah, tetapi loss juga semakin mudah, kerugian semakin mudah. Ya orang yang tertipu semakin banyak. Hati-hati ya. Karena makin canggih teknologi, makin canggih juga cara nipunya. Nah kalau kita nggak pinter-pinter, ya kita jadi orang bodoh yang ketipu terus gitu, ya nggak? Apalagi kalau judi, bedanya judi online sama judi offline apa tau nggak? Siapa yang pernah main judi ini dulu sebelum tobat? Sebelum tobat ya, saya anggap udah bertobat. Apa? Sabung ayam itu ya. Sabung ayam. Kalau offline, kalau curang ketahuan, kelihatan. Ya, wah ini curang nih badannya gitu ya. Tapi kalau online susah, karena dia pakai teknologi. Kalau online pakai robot Pak. Pakai robot. Nah robot ini gimana caranya kita tahu curang apa enggak? Ya kan susah gitu loh. Jadi yang ada untungnya 20%, ruginya 100% kan gitu, habis itu minus jadinya kan. Nah, Kalau saya alhamdulillah Pak, waktu sekali main langsung dikasih kalah, jadinya nggak main lagi. jadi kapok ya. Alhamdulillah. Itu robotnya kurang canggih berarti. Harusnya dikasih menang dulu ya. Biar seneng, penasaran, tambah terus kan. Cuman ya itu ya teman-teman, hati-hati ya. Nah balik lagi ya, jadi bisnis itu apakah selalu membutuhkan karyawan? Ya. Hari ini saya pernah membaca sebuah buku ini bagus, saya lupa mungkin bukunya ya kalau udah diterjemahin atau belum. Tapi intinya begini, bisnis yang baik itu bisnis yang semakin lama semakin sedikit karyawannya. Nah ini memang ini revolusioner nih pemikiran si penulisnya. Jadi kalau iya makanya. Jadi kalau kita memandang bisnis itu semakin maju, semakin besar, semakin banyak karyawan, betul ya? Betul nggak? Betul, Pak. Betul kan? Semakin berkembang bisnis, semakin besar, karyawan makin banyak dong, ya kan? Tapi kalau beliau ini, penulis ini mengatakan bahwa nggak begitu. Justru bisnis semakin besar, semakin sedikit karyawan yang kita butuhkan. Ya, semakin sedikit anggaran atau biaya yang kita keluarkan untuk karyawan. Kenapa? Karena bisnis yang baik itu adalah bisnis yang bekerja autopilot, bekerja secara sistem,
tidak bekerja dengan people. Kita lihat contoh nih, sekarang parkir lah ya. Kalau dulu parkir itu butuh karyawan, betul nggak? Betul. Sekarang coba, nggak perlu karyawan, tinggal kita tap kartu prepaid ya, e-money, keluar sendiri, masuk sensor, keluar karcisnya, pulang tempel kartu e-money, bayar, selesai, kan gitu. Sama di tol juga, dulu tol banyak karyawannya, betul kan? Betul, Pak. Sip-sipan lagi, pagi, siang, sore, malam, 24 jam. Sekarang nggak perlu karyawan, jadi pencet-pencetin semua, PHK semua. Sekarang kita masuk tol tinggal tempel kartu Etol. e-tol, ya kan? Nanti begitu keluar bayar seperti itu. Nggak ada karyawannya, nggak ada kita siapin uang cash, ya kan? Nah, semakin berkembang, semakin lama menggunakan sistem. Berarti Kalau manusia teman-teman, semakin berkembang, semakin banyak yang pengangguran, dong, Pak. nah itu dia, tergantung mindset kita, ya kan? Apakah kita itu mendapatkan uang harus menjadi karyawan? Bagaimana cara kita mendapatkan uang? Ini kan kita bicaranya mindset dapetin uang, gitu ya. Jadi tantangan hari ini adalah bagaimana kita berpikir lebih variatif, bukan hanya satu sudut pandang, tetapi sudut pandangnya itu diperluas. Oh, dapat duit itu harus jadi karyawan apa enggak? Saya ini lulus nih sarjana, harus ngelamar kerja apa enggak sih? Harus jadi karyawan apa enggak sih? Gitu kan? Apakah nyari duit itu harus jadi karyawan jadi pegawai negeri misalnya, ya kan? Kalau zaman dulu ya, zaman dulu itu kan jadi pegawai negeri itu kan satu kebanggaan yang luar biasa. Ya, seakan-akan kalau mau jadi orang sukses harus jadi pegawai negeri. Sekarang kan udah berubah, ya kan? Justru orang menghindari jadi pegawai negeri, kenapa? Gajinya segitu-segitu aja, ya kan? Menderita, ya kan? Nanti dimutasi ke daerah, ya kan? Aduh, susah deh, ya kan? Mendingan di swasta, ya. Objektif penilaiannya, peluang karirnya terbuka lebar, nggak pakai sokok-sokokan. Berubah mindset orang. Tapi nanti berubah lagi. Ngapain jadi karyawan perusahaan swasta? Mendingan kita buka usaha sendiri, bisnis sendiri. Kita yang mempekerjakan orang, uang bekerja untuk kita. Jadi seiring berkembangnya zaman, waktu, berubah juga pola pikir manusia, begitu. Berubah cara-cara orang mencari uang. Dulu orang cari uang harus keluar, ya. Kalau kayak burung, kalau mau cari makan terbang keluar sarang, pulang balik ke sarang udah kenyang. Kalau manusia sekarang, dulu orang kalau mau cari uang harus keluar rumah. Sekarang di dalam kamar aja bisa dapat uang, betul kan? Betul, Pak. Ada seorang anak yang protes sama bapaknya. Bapak main handphone terus, giliran saya main handphone dimarahin. Bapak nggak main handphone, bapak lagi kerja. Loh, kok kerjanya main handphone? Jadi sekarang kerja itu ya main handphone, itu ya kerja. Gitu. Hari ini ya. Jadi ya itulah teknologi mengubah segalanya. Teman-teman jangan heran nanti kalau misalnya ada orang kaya tapi nggak punya aset, rumahnya ngontrak misalnya, tapi tanahnya, rukonya, asetnya banyak. Bingung nggak? Rumah ngontrak, tinggal ngontrak misalnya. Tapi dia punya kantor sendiri, punya aset sendiri, punya lahan sendiri. Tapi bukan di dunia nyata. Ada di dunia maya, metaverse. Nah, yang sudah dengar metaverse itu adalah satu kehidupan peradaban baru di dunia maya. Nanti semua aktivitas manusia itu akan di metaverse kan. Gitu. Aktivitas bisnis di metaverse, pelayanan publik di metaverse. Nah, untuk bisa membuka untuk bisa hidup di dunia metaverse ya harus punya aset, beli lahan di metaverse. Gitu. Jadi nanti setiap orang kalau mau punya kantor di metaverse, beli di metaverse lahan. Ini Pak ya, Gedungnya. siapa Pak? Yang bikin, Pak? Yang bikin pemilik Facebook.
Zuckerberg. Nah, siapa namanya? Mark Zuckerberg. Ya, susah saya sebut namanya. Ya, jadi luar biasa kan? Facebook dia yang punya. Begitu muncul Instagram dibeli sama dia, Instagram dia punya. Begitu WhatsApp sudah WhatsApp dibeli WhatsApp sama dia, ya kan? Nah, sekarang Facebook, WhatsApp, Instagram punya dia. Sekarang dia bangun peradaban baru, peradaban manusia. Manusia nggak hidup lagi nanti di dunia nyata, hidupnya di dunia maya. Oke? Nah, jadi balik lagi nih teman-teman ke materi kita. Peramalan kebutuhan sumber daya manusia. Teman-teman sebagai pengusaha, saya sih lebih senang mindset teman-teman pengusaha ya, bukan karyawan gitu ya. Karena manusia ini bukan mencetak orang-orang yang akan menjadi follower, tapi mencetak para pemimpin. Kalau buat teman-teman kerja di perusahaan menjadi karyawan, yaitu awal dari perjalanan karir. Tetapi harus punya cita-cita memiliki karir setinggi mungkin ya. Jadi harus petanya ini. Kalau kita jadi karyawan harus tahu petanya. Berapa lama saya di posisi ini? Setelah posisi ini, posisi apa berikutnya? Promosi berikutnya jadi apa? Berikutnya jadi apa lagi? Posisi puncak yang bisa saya dapatkan apa? Nah, itu. Harus punya target seperti itu kalau jadi karyawan. Oke. Makanya di satu perusahaan yang sehat, itu dia transparan. Kalau dia butuh karyawan eksternal ya, saya butuh karyawan baru gitu ya. Ya di perusahaan saya yang lama itu diumumin. Jadi ada referral program. Referral program itu kalau kita bisa mereferensikan seseorang untuk masuk jadi karyawan di perusahaan kita, nanti kita dapat bonus, dapat insentif. Nah, referral program. Dibutuhkan tenaga sales eksekutif misalnya di area Batam. Saya karyawan nih, saya bantuin perusahaan cari yang mau jadi sales eksekutif dengan kriteria yang cocok, yang sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan. Begitu dapat dan diterima, saya dapat uang. Nah, itu salah satu cara. Itu untuk mencari karyawan eksternal, SDM eksternal. Nah, tapi kalau internal, nah itu kan ada promosi. Nah, untuk bisa menentukan siapa yang berhak dipromosi, itu membutuhkan data performance, data kinerja. Nah, jadi kita harus punya kinerja yang bagus, attitude yang baik, ya, bisa kerjasama dengan semua orang, jangan berkonflik dengan orang lain, hindari konflik, ya. Kemudian jangan bergosip karena nanti bisa terjadi konflik, salah paham, akhirnya bad attitude kita dianggap berkelakuan buruk. Nah, ini bahaya. Karena dalam bisnis, dalam dunia karyawan, attitude is number one. Attitude itu tau ya, perilaku, kepribadian itu attitude, karakter itu attitude is number one. Kompetensi number two. Kemampuan, skill itu nomor dua. Bisa dipelajari. Ya, tapi attitude itu nggak bisa. Karakter itu sudah terbentuk sekian lama. Kalau mau berubah itu mesti betul-betul revolusi. Ya. Betul-betul ada kesadaran besar, kesadaran luar biasa untuk berubah menjadi manusia yang lebih baik. Nah, berubah karakternya. Ya. Oke, teman-teman, ada pertanyaan nggak? Wah, nih ada yang mau ditambahin? Cukup saya, Pak. Oke, yang lain? Masih ada pertanyaan?